Dari tanah. Narsis sebel. Nah, hari ini kita dapat pesan istimewa dari seorang perempuan sederhana. Namanya Sana. Ya, benar, Sana sendiri. Walau kayaknya kalian udah tahu ya apa yang mau disampaikan. Ya kan? Karena mungkin hidupku isinya cuma tentang satu orang. Satu orang yang sangat melegenda di antara 2 juta pembacanya Sana. Wow, terkenal banget dia. Dan tanggal 25 Februari nanti, dia jadi milik satu dunia. Dia gak lagi jadi punya Sana aja. Ya, walau emang gak pernah jadi punya Sana sih. Cuma ya, makin banyak yang suka sama dia, yang sayang, yang ngefans. Pekerjaan yang dulu mungkin cuman aku yang ngelakuin. Nanti bahkan satu Asia, ya kan? Waktu nonton trailernya aja, aku lihat comment sectionnya, semua pandangan menuju ke dia. Nggak kaget, emang dia begitu. Memang mudah mencuri perhatian banyak orang dia. Wah, 8 tahun ya. Dari Sana yang masih anak kecil, sampai sekarang harus gak jadi anak kecil lagi. Dan memang beberapa episode terakhir, aku kesulitan. Aku kesulitan banget untuk cerita, untuk sharing ke kalian. Yang harusnya itu jadi pekerjaan yang gak perlu susah-susah banget ya. Salah. Kayaknya kalau soal manusia yang satu itu, aku selalu kesulitan. Aku kayaknya kebanyakan menghela nafas. Nafasku berat. Ini sesak. Enggak deng, enggak boleh sesak lagi. Karena Sana udah milih satu orang. Sana milih satu orang sebagai pengganti dia. Orang yang mungkin gak kayak dia, gak sekeren dia, gak senyebelin dia. Ya jauh lah kalau harus kayak dia. Dan orang itu, tebak siapa? Ya benar, orang itu Sana juga. Yep, kalau kalian ngikutin episode terakhirku, kayaknya 2 episode terakhir, aku udah mutusin bahwa aku gak pilih siapa-siapa kecuali diriku sendiri. Aku gak tahu ya kapan semua yang berantakan ini bisa selesai. Aku gak tahu kapan aku bisa menata ulang hidupku lagi tuh, aku gak tahu. Tapi satu yang aku tahu bahwa aku memutuskan untuk memilih diriku sendiri. Karena akhirnya, setidaknya, aku tahu bahwa yang terpenting itu adalah bahagianya Sana. Itu saja. Makanya akhir-akhir ini aku ngerasa aku bangun di suatu pagi gitu, ngerasain perasaan paling lega di dunia. Untuk akhirnya aku sadar bahwa ya gue gak perlu nungguin lo lagi. Udah selesai nunggunya. Udah selesai semuanya. Senang, sedih, marah.
Perasaan gak karuan yang aku rasain sendirian di dalam penantian itu akhirnya selesai juga. Buku yang kita baca sama-sama udah benar-benar selesai. Udah gak bisa dilanjutin lagi. Karena tokoh utama kesayangan kita udah nemuin happy endingnya sendiri. Dan ternyata bukan aku. Dia gak bisa milih Jakarta. Dia gak bisa milih untuk pulang ke sini. Dan aku juga gak bisa ke sana. Aku gak bisa ninggalin tempat ini. Dan kalau harus milih antara dia atau Jakarta, jelas aku pilih Jakarta. Lagi-lagi, perkara cinta dan cita-cita jadi jurang pemisah antara kita berdua. Dan kita udah sama-sama milih. Dia milih di sana, aku pilih di Jakarta. Ya, gak semua pertandingan bisa bikin kita sampai ke tujuan yang sama sih. Ya kan? Tapi ya sekarang aku udah lega. Mungkin perasaan lega ini wujudnya bukan senang, bukan bahagia, bukan ngerasa total baik-baik aja tuh, enggak juga. Aku sesekali masih kangen dia. Masih suka menyayangkan kayak, wow, selama itu gue udah sia-siain waktu gue buat nungguin lo pulang. Ya, perasaan-perasaan kayak gitu wajar lah. Tapi entahlah, akhir-akhir ini aku bangun di suatu pagi, terus ngaca ngeliat diri aku sendiri kayak, I think I look better now. I think I look happier now. Dan kayaknya untuk selama ini, sejauh ini, itu adalah puncak tertinggiku untuk get over him. Itu prestasi yang gak boleh diremehin kalau buat Sana. Terus apa ya? Aku sebenarnya pengen cerita sih. Ingat kan kalau nggak salah di episode peluk ya, aku bilang bahwa I want to stop ignoring people. Aku gak mau lagi ngusir semua orang. Apalagi orang itu cuma mau peduli sama aku. Enggak, udah cukup selama ini aku push people away cuma untuk nyelamatin satu orang yang ternyata sekarang bikin aku turun ke jurang kayak gini. Akhirnya aku coba aku cerita ke satu orang. Satu orang ini memang udah lama suka sama aku. Aku gak GR. Dia udah bilang, dia bahkan jauh banget udah suka sama aku. Dari Rintik Seduh Diciptakan, dia satu-satunya orang yang juga tahu seberapa cintanya aku sama si dewa kejutan itu. Dan dia bilang bahwa I always here if you need some help, if you need a friend, if you need someone to talk to. Akhirnya aku coba hubungin dia and I talk about everything. Aku cerita ke dia tentang apapun yang selama ini gak pernah aku ceritain, yang gak pernah bisa aku sampaikan ke banyak orang. I told him. Dan ternyata lega banget ya. Rasanya kayak beban rahasia yang harus ditanggung sendirian perlahan sirna. Perlahan bukan jadi tanggung jawab aku lagi. Karena untuk sekali waktu aku pikir emang ya cerita ini juga udah bukan lagi punya aku, punya kalian, punya dia, punya masa lalu aku. Jadi aku mau melepaskan itu. Dan aku milih untuk melepaskan itu ke dia. Aku biarkan dia tahu. Aku biarkan dia ngerti bahwa aku udah gak bisa lagi meneruskan cerita ini gitu. Lalu jawaban dia, nanti aku ke rumah ya, aku buatin ramen. Ramen. Aku gak pernah suka ramen karena terlalu pedas. Tapi kata dia bisa dibuat yang gak terlalu pedas. Akhirnya
Dia datang ke rumah, mengajakku bicara tentang banyak hal. Nggak cuma tentang si dewa kejutan itu, tapi tentang hal-hal lucu yang selama ini nggak pernah ku dengar. Aku mungkin nggak bisa mastiin perasaanku sekarang gimana. Karena kayaknya ketika sebuah cerita berakhir, nggak mungkin perasaan kita ikutan berakhir secepat itu. Tapi seperti janjiku bahwa aku nggak mau mengusir semua orang lagi, aku menerima dia. Buktinya aku membukakan pintu dan dia masuk ke dalam untuk nonton Netflix sama-sama. Dan dia suka aku. Dia suka semuanya tentang aku. Waktu aku tanya ke dia, enggak sih, aku nggak nanya. Aku bilang bahwa aku suka sama alisku. Kata dia, hah? Kamu baru sadar sekarang? Terus aku nanya lagi, menurut kamu gimana? Terus dia jawab, I like everything about you. Rasanya kayak apa ya? Selama ini aku selalu nunggu kata-kata itu keluar dari mulut dewa kejutan, tapi gak pernah aku dengar sampai sekarang. Dia terlalu dingin untuk ucapan hangat kayak gitu. Dan karena dewa kejutan udah pergi jauh, gak menutup kemungkinan bahwa besok aku bisa jatuh cinta lagi. Karena aku mengizinkan itu. Ya, aku mengizinkan diriku untuk merasakan apapun yang aku mau. Aku bersedih hari ini, aku bahagia besok, aku jatuh cinta lusa, atau aku patah hati lagi minggu depan. Nggak apa-apa, aku menciptakan kalimat itu sendiri dan berarti aku harus percaya bahwa ada banyak hal yang harus nggak apa-apain. Dan untuk 8 tahun yang kupikir sia-sia, enggak apa-apa. Karena nggak terlalu sia-sia ah. Karena kalau bukan dari dewa kejutan, aku nggak pernah dapet kejutan-kejutan besar dalam hidupku kayak gini. Dan dia akan selalu jadi bagian itu. Dia akan selalu punya ruang di dalam hidup aku, tapi nggak untuk hari besok. Dia ada di hari kemarin, dan nggak bisa lagi kubawa ke masa depan. Dan aku udah lega. Aku lega dia bahagia. Walaupun bukan sama aku.